Pagi itu, namaku dihapus dari kartu keluarga hanya karena aku berani mengungkapkan bahwa aku mencintai seorang wanita. Tapi yang tak kuduga, ketika aku mengembalikan keputusan pembagian saham keluarga, semua orang terpaksa menandatangani surat permintaan maaf kepadaku. Aku berdiri di depan pintu rumah besar kami di kawasan Menteng, Jakarta. Angin pagi yang lembab menampar wajahku yang masih basah air mata. Surat penghapusan itu tergenggam erat di tanganku, cap resmi kelurahan sudah tertera jelas, Andini Wijaya, dihapus selamanya dari keluarga Wijaya. Ayahku, Bapak Surya Wijaya, pemilik pabrik tekstil terbesar di kawasan industri Cikarang, bahkan tak mau menatap mataku saat pengacara membacakan keputusan itu di ruang tamu kemarin malam. "Kamu sudah mati bagi keluarga ini," katanya dingin, suaranya seperti pisau yang menusuk dada. Ibu hanya menangis di sudut ruangan, sementara adik-adikku, Adi dan Rina, memandangku dengan campuran jijik dan kasihan. Aku ingat betul hari itu, 2 minggu lalu, saat acara ulang tahun perusahaan yang ke-25. Semua keluarga besar berkumpul, saudara-saudara dari Bandung dan Surabaya datang. Aku memutuskan untuk tidak lagi sembunyi. Sari, wanita yang telah menemani aku selama 3 tahun terakhir, berdiri di sampingku dengan gaun sederhana berwarna biru laut. Tangannya gemetar saat aku memegangnya di depan panggung kecil yang disiapkan untuk pidato. "Bapak, Ibu, semua keluarga, aku ingin kalian tahu. Aku mencintai Sari. Dia bukan sekadar teman. Dia pasangan hidupku." Suasana langsung hening. Kemudian ledakan. Ayah berdiri, wajahnya merah padam. "Kamu gila, Andini. Ini Indonesia, bukan negeri barat." Ibu pingsan. Para tamu berbisik-bisik, kamera ponsel mulai merekam. Malam itu juga, surat penghapusan mulai diproses. Sekarang, 2 minggu kemudian, aku kembali ke rumah yang sama dengan dokumen pembagian saham di tangan. Dokumen itu adalah hasil rapat keluarga bulan lalu, sebelum aku keluar. Saham perusahaan dibagi rata untuk anak-anak, termasuk aku yang selama ini mengelola operasional pabrik. Tapi aku tidak datang untuk meminta bagianku. Aku datang untuk mengembalikannya. Ini, kataku saat masuk ke ruang rapat yang sudah penuh keluarga. Aku kembalikan keputusan ini. Kalau kalian ingin pembagian saham tetap berjalan, semua harus tanda tangan surat permintaan maaf. Untuk aku. Dan untuk Rina. Nama itu keluar begitu saja dari mulutku, seperti hantu yang bangkit dari kubur. Wajah ayahku memucat. Ibu menutup mulutnya. Adi berdiri marah. "Kamu gila, Kak. Rina itu siapa lagi?" Mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah tahu betapa dalam luka yang aku timbulkan 10 tahun lalu. Saat itu aku baru 20 tahun, kuliah di Universitas Indonesia. Rina Santoso adalah teman sekelas, gadis manis dari Semarang dengan senyum yang selalu membuat hatiku berdegup. Kami jatuh cinta di perpustakaan kampus, di antara tumpukan buku hukum bisnis. Ciuman pertama kami di taman belakang akultas, di bawah pohon beringin besar. Kami berjanji akan bersama selamanya. Tapi kemudian ibuku menemukan surat-surat cinta di kamar kosku. Ayah datang ke Jakarta, membawa adik-adikku yang masih kecil. "Kamu mau hancurkan nama keluarga. Kamu mau bikin perusahaan bangkrut karena skandal." Mereka memaksa aku menelepon Rina di depan mereka. "Rina, Ma. Ini semua salah.
Aku tidak seperti itu. Kita hanya teman. Aku mendengar Rina menangis di ujung telepon. Seminggu kemudian dia pindah ke Yogyakarta, menghilang dari hidupku. Aku membunuh cintanya demi keluarga. Dan sekarang setelah 10 tahun, luka itu kembali membuka Karena Sari. Ruang rapat itu hening sejenak setelah aku menyebut nama Rina. Sari berdiri di belakangku, tangannya menyentuh punggungku pelan, memberi kekuatan. Kamu tidak perlu lakukan ini sendirian, bisiknya tadi pagi saat kami berangkat dari apartemen kecil di Kemang. Tapi aku harus. Karena rahasia masa lalu ini sudah terlalu lama menggerogoti hatiku. Ayahku akhirnya bicara, suaranya bergetar karena marah. Rina itu gadis yang dulu. Yang kamu bilang hanya teman dekat. Kamu bohong kami selama ini. Ibu menangis lagi. Andini, cukup sudah. Jangan bawa-bawa masa lalu yang sudah selesai. Tapi aku tidak berhenti. Aku meletakkan dokumen pembagian saham di meja besar itu, tepat di depan ayah. Ini bukan hanya tentang saham. Ini tentang aku yang kalian hapus seperti sampah. Dan tentang Rina yang aku hancurkan karena kalian. Malam itu, setelah pertemuan yang gagal, aku duduk di balkon apartemen bersama Sari. Dia memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di bahuku. Kamu yakin mau teruskan? Keluargamu kuat, Andini. Mereka bisa bikin hidupmu susah. Aku mengangguk. Aku sudah lelah sembunyi, Sari. Dulu aku pilih keluarga, aku kehilangan Rina. Sekarang aku pilih kamu, dan mereka menghapusku. Tapi kali ini aku tidak akan diam. Flashback kembali datang, lebih jelas. Aku ingat hari terakhir bertemu Rina di stasiun Gambir. Dia berdiri dengan tas ransel besar, mata bengkak. Kenapa kamu lakukan ini, Andini? Kamu bilang cinta aku. Aku hanya bisa menunduk, kata-kata ayahku bergema di kepala. Kalau kamu tidak putus, aku akan cabut biaya kuliahmu. Kamu akan jadi gelandangan. Aku memilih. Dan Rina pergi tanpa kata lagi. Keesokan harinya, telepon dari pengacara keluarga datang. Bu Andini, Bapak ingin bertemu. Sendirian. Aku pergi ke kantor pusat di Sudirman. Ayah duduk di kursi besar, wajahnya lelah. Kamu mau apa sebenarnya? Saham. Uang. Katakan. Aku menggeleng. Aku mau kalian akui kesalahan. Aku mau surat ma yang ditandatangani semua. Untuk aku yang kalian tolak. Dan untuk Rina yang aku lukai. Ayah tertawa sinis. Rina. Dia sudah hilang 10 tahun. Kamu gila. Tapi aku sudah siapkan bukti. Aku menemukan nomor Rina melalui teman lama di kampus. Kemarin malam aku meneleponnya. Suaranya masih sama, tapi lebih dingin. Andini. Untuk apa menelepon setelah 10 tahun? Aku menceritakan semuanya. Dia diam lama. Kamu masih sakit hati. Aku sudah move on tapi kalau ini membuatmu tenang, aku akan datang ke Jakarta. Sore itu, adik kakakku yang paling keras menentang datang ke apartemen. Dia membanting pintu. Kamu mau hancurkan perusahaan. Kalau pembagian saham macet, ratusan karyawan di Cikarang akan kehilangan pekerjaan. Kamu egois, Din. Aku berdiri menghadapinya. Egois? Siapa yang egois dulu?
Kalian yang memaksa aku membunuh cinta pertamaku demi nama baik keluarga. Sari menarikku pelan, tapi aku sudah tidak bisa berhenti. Konflik semakin memanas. Ibu menelepon malam itu, suaranya parau. Andini, pulanglah. Kita bicara baik-baik. Tapi aku tahu, baik-baik berarti aku harus menyerah lagi. Rina tiba di Jakarta 2 hari kemudian. Aku menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta, jantungku berdegup kencang seperti dulu. Dia masih cantik, rambutnya sekarang pendek, memakai kemeja putih sederhana. Kami duduk di kai kecil di Kemang, Sari sengaja tidak ikut agar kami bisa bicara. Kenapa sekarang, Andini? Tanyanya langsung, matanya menatapku tajam. Aku menceritakan semuanya, dari pengumuman di pesta ulang tahun perusahaan sampai surat penghapusan. Air mataku jatuh saat aku meminta maaf. Aku pengecut dulu. Aku takut kehilangan keluarga. Tapi aku kehilangan kamu, dan itu luka yang tak pernah sembuh. Rina diam lama, kemudian menghela napas. Aku hampir bunuh diri saat itu, tahu. Tapi aku bangkit. Sekarang aku punya usaha kecil di Yogyakarta, punya pasangan yang mencintaiku apa adanya. Tapi luka itu masih ada. Kami pulang ke apartemen. Sari menyambut Rina dengan hangat, tidak ada kecemburuan, hanya pengertian. Malam itu kami bertiga duduk di ruang tamu membahas rencana. Kalau keluargamu mau aku akan hadir di pertemuan itu, kata Rina. Mereka harus dengar langsung dari aku apa yang mereka lakukan. Aku mengangguk, tapi hatiku berat. Besok pagi pertemuan besar di rumah keluarga. Semua saudara dari luar kota sudah dikumpulkan. Saat aku masuk bersama Sari dan Rina, suasana langsung tegang. Ayah berdiri, wajahnya memerah. Siapa lagi ini? Aku memperkenalkan. Ini Rina. Gadis yang aku lukai karena kalian. Ibu menangis terseduh. Adi memukul meja. Ini sudah keterlaluan. Pertemuan itu berubah menjadi medan perang. Satu persatu, anggota keluarga bicara. Paman dari Bandung bilang aku membawa malu bagi Marga Wijaya. Sepupu-sepupu berbisik tentang penyakit yang aku bawa. Tapi Rina berdiri, suaranya tenang tapi tegas. 10 tahun lalu, Andini dipaksa memilih. Dia memilih kalian. Dan kalian menghancurkannya. Sekarang dia memilih dirinya sendiri. Kalau kalian tidak minta maaf, pembagian saham ini tidak akan pernah selesai. Dokumennya ada di tangan Andini dan dia punya hak veto. Ayah terdiam. Untuk pertama kali, aku melihat ketakutan di matanya. Perusahaan sedang dalam proses ekspansi besar ke Surabaya. Tanpa pembagian saham yang sah, bank tidak akan cairkan pinjaman. Malam itu, setelah pertemuan chaos, aku dan Sari berjalan di taman belakang rumah. Dia memelukku erat. Kamu kuat, sayang. Aku bangga. Tapi aku merasa hampa. Pengakuan ini terlambat. Rina tidur di kamar tamu dan aku mendengarnya menangis pelan. Masa lalu yang aku kubur kini bangkit, membawa rasa bersalah yang lebih besar. Pagi ketiga, ayah memanggilku ke ruang kerjanya sendirian. Duduklah. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Kamu menang, Andini. Kami akan tanda tangan surat itu. Tapi jelaskan kenapa kamu lakukan ini. Apa kamu benci kami sampai segitunya? Aku menatapnya lama.
Bukan benci, Pak. Ini tentang keadilan. Dulu kalian memaksa aku menyangkal siapa aku. Aku kehilangan Rina. Sekarang aku tidak mau kehilangan Sari. Dan aku tidak mau anak-anakku nanti, kalau ada, harus mengalami hal yang sama. Ayah menghela napas panjang. Kami takut, Din takut skandal, takut kehilangan pelanggan Muslim yang konservatif. Pabrik kami bergantung pada itu. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi cinta tidak bisa dipaksa hilang karena takut. Sore harinya, seluruh keluarga berkumpul lagi. Surat permintaan Ma sudah dicetak. Satu persatu mereka menandatangani. Ayah pertama, kemudian ibu, Adi dengan tangan gemetar, saudara-saudara lain. Rina berdiri di sampingku, matanya berkaca-kaca saat melihat nama-nama itu. Terima kasih, katanya pelan. Setelah semua selesai, ayah menyerahkan salinan baru kepadaku. Namaku dikembalikan. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Luka masih ada. Malam itu aku, Sari, dan Rina duduk di teras, minum teh hangat. Rina bercerita tentang hidupnya di Yogyakarta, tentang pasangannya yang seorang guru. Aku bahagia sekarang. Kamu juga harus bahagia, Din. Kami berpelukan, bukan sebagai kekasih lama, tapi sebagai sahabat yang pernah saling menyembuhkan. Tapi masyarakat tidak semudah itu. Berita pengumuman di pesta ulang tahun sudah menyebar di grup keluarga besar dan media sosial. Tetangga di Menteng mulai berbisik. Karyawan pabrik ada yang menolak bekerja kalau bosnya seperti itu. Adi datang lagi, kali ini bukan marah, tapi putus asa. Penjualan turun 15% minggu ini, Kak. Mereka bilang keluarga Wijaya sudah tercemar. Aku merasa bersalah lagi. Apakah pilihan aku ini benar? Sari memegang tanganku. Kita hadapi bersama. Konflik semakin dalam saat media lokal mulai memberitakan. Sebuah portal berita online memuat judul "Anak sulung bos tekstil Wijaya umumkan hubungan sesama jenis, keluarga terbelah". Komentar di bawahnya penuh kebencian dan dukungan. Aku menerima ancaman, telepon kasar, bahkan ada yang melempar batu ke pagar rumah. Ibu sakit, tekanan darahnya naik. Ayah memanggilku ke rumah sakit. Lihat apa yang kamu lakukan pada ibumu. Tapi kali ini aku tidak mundur. Ini bukan salahku, Pak. Ini salah kita semua yang selama ini menutup mata. Rina memutuskan tinggal beberapa hari lagi untuk membantu. Kami bertiga, aku, Sari, dan Rina, pergi ke pabrik di Cikarang. Aku bicara di depan karyawan, jujur tentang siapa aku. Saya tetap Andini yang mengelola pabrik ini selama 5 tahun. Cinta saya tidak mengubah kemampuan saya. Beberapa karyawan mengangguk, tapi banyak yang menunduk. Perlahan, penjualan mulai stabil lagi setelah ayah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa keluarga mendukung keputusanku. Tapi dukungan itu masih terpaksa. Flashback terakhir datang saat aku mengunjungi makam nenek di Tangerang. Di sana, di bawah pohon Kamboja, aku berlutut dan menangis. Dulu nenek adalah satu-satunya yang tahu tentang Rina. Dia pernah bilang, cinta itu tidak salah, Nak. Yang salah adalah orang yang memaksamu menyangkalnya. Kata-kata itu kini bergema. Aku kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Di apartemen, Sari menunggu dengan makan malam sederhana. Kamu sudah pulang, katanya sambil memelukku.
Malam itu untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, aku tidur tanpa mimpi buruk. Tapi ujian belum selesai. Adi datang lagi, kali ini membawa proposal bisnis baru. Kita perlu kamu kembali mengelola, Kak. Tapi dengan syarat jangan bawa Sari ke acara keluarga dulu. Aku menolak. Kalau begitu, aku tidak kembali. Perusahaan ini milik kita semua, tapi hidupku milikku. Konfrontasi itu berakhir dengan Adi pergi sambil membanting pintu. 6 bulan kemudian, semuanya berubah. Pembagian saham sudah selesai, perusahaan berkembang lagi. Aku kembali bekerja, tapi kali ini dengan syarat, Sari boleh ikut semua acara resmi. Keluarga perlahan menerima. Ibu mulai menyapa Sari dengan tenang. Ayah masih kaku, tapi dia tidak lagi menghapus namaku. Rina sudah kembali ke Yogyakarta, tapi kami tetap berkomunikasi. Luka masa lalu tidak hilang total, tapi sudah tidak lagi berdarah. Suatu malam, di balkon apartemen yang sama, Sari berlutut di depanku. Andini Wijaya, maukah kamu menikah denganku? Bukan di mata negara yang belum mengakui, tapi di mata kita dan orang-orang yang mencintai kita. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini karena bahagia. Aku mengangguk. Ya, Sari. Selamanya. Keluarga besar datang ke acara kecil kami di Ila Puncak. Tidak ada pesta mewah, hanya keluarga dekat dan teman-teman. Ayah berdiri di depan, membacakan doa singkat. Kami salah dulu. Maafkan kami. Kata-kata itu, meski terlambat, akhirnya keluar juga. Sekarang saat aku menulis ini, aku duduk di teras rumah kecil kami di pinggir kota, Sari di sampingku memegang tanganku. Apakah pengakuan terlambat dan dari keluarga benar-benar bisa menebus semua luka masa lalu yang pernah kita timbulkan?